وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami hormati, lagi kami muliakan. Lebih khusus Al-Habib Husain bin Syekh Bakir Muhammad Gaddafi Ba'agil Al-Habis Al-Arsyidan, Pak Lutfi, Pak Fauzi segala selaku tuan rumah beserta keluarga, kemudian Pak Ivan dan segenap hadrah, segenap munsyidin, segenap jamaah Riyadul Jannah CDP yang mudah-mudahan senantiasa kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hanya melanjutkan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan pendahuluannya oleh Pak Ivan, bahwa malam Ahad besok kita akan masuk di salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Karena begitu mulianya malam nisfu Sya'ban, sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, coba suara oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu lebih afdal sekalipun dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu layalin tustajabu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang barang siapa kita berdoa di 5 malam tersebut, maka doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah, akan menjadi doa yang diijabah oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban, malam pertama bulan Rajab, 2 malam hari raya dan malam Jumat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau itu kalau sudah masuk di 4 malam ini, maka beliau akan mengosongkan waktunya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 malam itu adalah malam pertama bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Al-Imam As-Subuki dalam sebuah kitab dikatakan bahwa malam Jumat, kalau kita isi malam Jumat dengan ketaatan, maka akan mengampuni dosa selama seminggu. Sementara malam nisfu Sya'ban kalau kita isi dengan ketaatan, maka akan mengampuni dosa selama setahun. Dan adapun malam Lailatul Qadar, kalau kita beruntung bisa mendapatkannya, maka akan mengampuni dosa seumur hidup. Karena itu Rasulullah SAW pernah sekali waktu di malam nisfu Sya'ban itu banyak sujud kepada Allah. Karena lamanya beliau sujud sampai dikira oleh Siti Aisyah beliau meninggal dalam sujudnya. Akhirnya dicubit jari kaki Rasulullah oleh Siti Aisyah. Kemudian kok bergerak, berarti masih hidup. Kok ada respon, berarti masih hidup. Setelah salam tanya Rasulullah, "Wahai istriku Aisyah, apakah kamu mengira aku sudah mengerjai yang pura-pura meninggal dalam sujud?" "Oh enggak ya Rasul, saya tidak pernah menyangka bahwa engkau berpura-pura meninggal. Justru aku menyangka engkau sudah meninggal dalam sujudnya." Maka Rasulullah SAW bertanya balik kepada Siti Aisyah, "Aisyah, atadrina ayu laila hadhi?" Wahai Aisyah, tahu nggak kamu malam ini malam apa? Nggak tahu ya Rasul, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Yang mana Allah kalau sudah malam nisfu Sya'ban, mulai maghrib malam nisfu Sya'ban sampai subuh keesokan harinya, itu akan turun ke langit dunia. Ala min mustarziqin fa'arzuqa, ala min mustaghfirin fa'aghfirah. Adakah di antara kalian wahai hambaku yang minta rezeki aku kasih, minta rahmat aku kasih, minta ampunan aku kasih, minta surga aku kasih, minta perlindungan aku kasih? Menyeru, memanggil, bertanya, meneliti siapa di antara kita yang bangun di malam hari, di malam nisfu Sya'ban untuk mendapatkan jatah rezeki, jatah ampunan, jatah rahmat, tiket masuk surga dan seterusnya. Karena itu Rasulullah memerintahkan qumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau sudah masuk kita di malam nisfu Sya'ban, ya, malam harinya qiyamul lail, kemudian siangnya kita berpuasa. Tanggal ya, nisfu Sya'ban, malam nisfunya kita qiyamul lail, maka malam hari nisfu Sya'ban, siang keesokan harinya
kita berpuasa. Itu adalah amalan para salaf, amalan para habaib, para kiai terdahulu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan yang ada di Indonesia atau mungkin di daerah Asia Tenggara, ya, mungkin Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura dan seterusnya, itu kalau malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat panjang umur, yang kedua dengan niat dikasih rezeki sehingga kita nggak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia, kemudian yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Memang nggak ada dasarnya kalau langsung dari Rasulullah, tapi amalan seperti ini bukan nggak ada dalil secara umum. Yasin, kenapa kalau dipilih Yasin? Karena Yasin itu adalah golbul Quran, jantungnya Al-Quran. Itu kata Nabi adalah Yasin. Kalau kita beramal sesuatu amal apapun, mau baca Al-Quran, mau sedekah, mau tengah malam kita sholat, mau siang hari kita berpuasa, kemudian kita bertawassul dengan amalan tersebut, kan diperbolehkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Yasin 5 quri'at lahu. Surat Yasin mau kita gunakan dalam rangka apa, itu diperbolehkan. Saya baca surat Yasin tujuannya adalah agar Allah perlancar urusan saya atau kasih satu solusi dalam masalah yang saya hadapi, boleh. Bahkan dikatakan man qara'a yasinil hawaij qadallahu hawaijar. Barang siapa yang membaca surat Yasin dalam rangka sebuah hajat atau banyak hajat, maka Allah akan ijabah hajat-hajatnya. Allah akan ijabah hajat-hajatnya. Panjang umur itu hajat, rezeki yang manfaat halal, berkah dunia akhirat itu hajat. Meninggal husnul khotimah hajatnya hajat. Itu adalah gambaran bagaimana kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW secara umum bahwa membaca surat Yasin itu diperbolehkan karena sebuah hajat. Walaupun tidak harus ketika malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, tapi nggak ada masalah kita baca Yasin. Minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah di malam itu, sehingga kita dihitung, dianggap, dicatat sebagai orang yang qiyamul lail, sehingga cipratan barokah kita dapatkan daripada barokah malam nisfu Sya'ban. Dan Allah itu kalau sudah malam nisfu Sya'ban, dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, innallaha yattali'u ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban, Allah itu turun ke langit dunia, fa yaghfiru ila jami'i khalqihi. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada semua makhluk pada saat itu. Asal mereka beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, mukmin muslim, mereka berhak mendapatkan ampunan Allah ada di malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa tebaran ampunan, tebaran rahmat yang Allah bagi kepada kita ada di malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bulu domba Bani Kalab. Bani Kalab ini terkenal ada di Arab adalah bani atau satu kabilah, satu suku yang memang bulunya lebat kalau mereka punya domba. Jadi peranakan dari dombanya Bani Kalab itu terkenal bulunya lebat. Ya sama seperti kambing di sini, domba di sini, sama domba kibas di Australia beda. Untuk Australia sama mana beda. Bani Kalab terkenal bulunya lebat. Sebanyak bulu yang melekat ada di dombanya Bani Kalab, satu domba aja bulunya berapa? Itu semua Bani Kalab sebanyak itulah atau bahkan lebih. Allah melimpahkan ampunannya kepada kita ada di malam nisfu Sya'ban. Karena pastikan bahwa kita di malam nisfu Sya'ban termasuk di antara mereka yang berharap dan bermunajat memohon kepada Allah. Tunjukkan kalau kita butuh, tunjukkan keseriusan kita kalau kita harap menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan yang mereka tidak berhak mendapatkan ampunan Allah walaupun dia hidup di malam nisfu Sya'ban. Ibarat hujan deras, dia datang kepada Allah kering. Kenapa? Karena yang pertama dia melakukan kesyirikan. Illa musyrik. Allah tidak akan mengampuni orang berbuat kesyirikan. Termasuk kesyirikan itu apa? Bukan hanya nyembah selain Allah. Percaya sama dukun itu syirik. Percaya sama pelet itu syirik hukumnya. Hati-hati. Salatatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan orang nggak berhak masuk surga. Salah satunya al-musaddiq bisihir, orang yang percaya dengan sihir, menggandakan uang kemudian dipercaya. Lah mesti gak ada duit meledek kontrak dia. Saya urusan jodoh, Pak, gimana enteng jodoh? Lah dukunnya sendiri istrinya masing satu. Mau enteng no jodoh.
Kadang-kadang kita ini percaya tapi dengan kebodohan orang. Kalau percaya dengan kecerdasan orang, maklum, wajar, lumrah. Kita percaya sama kebodohan orang, berarti kita ini jahil murakkab namanya. Lalu kita percaya sama orang yang mengadakan uang, penampilannya kita gak meyakinkan misalnya. Waliyadzubillah jadi. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Maha Pengampun atas segala dosa kecuali dosa kesyirikan. Yang dua, musyahid menebar permusuhan satu sama lain. Paling nggak senang kalau melihat orang akor, paling senang kalau melihat orang gelut. Wah, jadi dia gosip. Wah, diambil videonya viral gelut. Paling senang melihat orang gelut. Nama tukang fitnah, tukang adu domba. Pernah diceritakan ada seorang budak ini kalau secara fisik harganya mahal, kuat. Cuman kelemahannya satu, aibnya satu, tukang adu domba, sehingga dijual murah sama yang punya. Dan payu, dan nginggering. Akhirnya ada penjual, ada pembeli ditanya, kenapa budaknya kok dijual murah? Oh, fisiknya kuat, lengkap tangannya, kakinya, masih muda, kenapa kok dijual murah? Tukang adu domba. Kalau sampean mau beli sudah, berapa harganya? Sekian. Oh, rupanya yang beli, pembelinya medit. Iya. Waduh, mumpung murah ya. Masalah tukang adu domba, diatur kok akhirnya dibeli. Wah, sehari, 2 hari, 3 hari mulai berbuat ulah ya. Budak bilang sama istrinya, Bu, bilang sama majikan perempuannya, Bu, bapak ini kelihatannya punya perempuan idaman lain, wanita idaman lain. Wah, nggak mungkin, kamu kerja di sini baru berapa hari kok sudah punya ngaco seperti ini. Saya percaya sama bapak nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah neko-neko. Gini aja, Bu, anggap omongan saya ini bohong. Cuman saya mau ngasih solusi. Ya kalau misal omongan saya bohong, ibu nggak ada rugi-ruginya. Apa memangnya? Nanti malam potong rambutnya bapak, kasih ke saya. Nanti saya mantra-mantra, wah tambah lengket sama ibu, tambah cinta sama ibu. Kalau sudah keluar mau pulang. Kalau misal omongan saya ini bohong, apa ruginya ibu? Gitu ya? Iya. Sore pulang, suami ngomong, memang tukang adu domba, Pak, mulai pagi sampai siang saya disuruh sama ibu untuk bukakan pintu untuk pria idaman saya. Wah, nggak mungkin, sama seperti omongannya istri. Kamu ini kerja di sini baru berapa hari? Ibu percaya sama saya percaya sama ibu. Kalau nggak percaya, lihat nanti malam. Anda pura-pura tidur, Pak. Ibu nanti bawa apa ketika masuk ke kamar? Sudah niat jahat sama pria idaman ini untuk, ya. Kalau Anda mati, Pak, ini semua harta dimiliki ibu untuk kawin sama pria idaman lain. Percaya nggak percaya si suami? Akhirnya malam pura-pura tidur berhubungan bantal itu bisa tahu-tahu istrinya ini menyelinap. Redek bujurnya. Mulai kapan istri saya masuk kamarnya sendiri kok menyelinap, mengendap-endap? Wah, tambah percaya akhirnya. Ternyata semakin dekat kelihatan ada gunting yang dibawa istrinya. Wah, bener omongan budak tadi. Wah, akhirnya belum istrinya motong rambutnya suami sudah panik sehingga dia bangun, dipeting tangannya istri, diambil guntingnya, dipatahin ibu. Keluarganya istri nggak terima, dipatahin di sini. Akhirnya paten-patenan, bacok-bacokan antara keluarga suami dengan keluarga istri. Itu adu domba. Orang yang tukang adu domba, tukang adu nggak dapat ampunan Allah, walaupun ampunan Allah sebanyak bulu domba bandingkan, nggak dapat, menghadap kepada Allah kering. Kemudian di antara mereka adalah mudminul khamar, orang yang terus menerus minum khamar, Khamar ini jima'ul ithim, ummul khaba'ith, miftah kulli syar. Kunci atau pangkal daripada kejahatan itu khamar. Kadang-kadang kita melihat di kampung, mudun benjur. Kenapa saya nggak pernah ketemu kampung ojo mabuk benjur? Kadang-kadang malah didukung kapok, pokok siji ojo kisruh. Biar kekisruhan itu adalah khamar. Al-Quran yang bilang, hadis yang bilang, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir. Allah berfirman dalam Al-Quran, setan itu menjadikan khamar sebagai alat untuk adu domba, menebar permusuhan satu sama lain. Biang kekisruhan, mau katanya Allah, mau katanya Rasulullah, sama. Biang kekisruhan itu adalah apa? Popo.
Sing penting ojo ngisru. Ketemu di stadion di Dungu siji bele-belean hari itu. Kalau saya ingat masih dulu zamannya Arema, Arema baru tutup. Loh, kok iso di Dungu siji tapi baca-bacaan mombean. Ya mesti ae. Ini bahasa sekarang ya, anak Aremania misalnya. Dikokon ojo mudun, lek mudun gak oleh tanding tanpa penonton, mudun, rugekno timi dhewe. Lha apa? Hilang uteke. Hilang kesadarannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau ada anggota badan yang bisa dijual, maka otak ini adalah anggota badan paling mahal nilai jualnya. Tapi aneh kalau ada orang merusak akalnya, merusak otaknya dengan sengaja. Aneh. Kalau saya pakai bahasa orang gila, ada yang lebih gila dari orang gila. Kalau orang gila nggak sengaja gila, tapi orang minum khamar yang merusak akalnya sengaja gila. Lebih gendeng dibanding orang gila, lebih edan dibanding orang edan. Semua kejahatan bermula daripada khamar. Sampai ada ceritakan, ada seorang laki-laki baik-baik dijebak sama seorang perempuan. Ketika dijebak sama perempuan, singkat cerita dia dalam keadaan terjebak terkunci dalam kamar. Maka perempuan itu ngasih opsi pilihan, kamu boleh keluar tapi laksanakan satu dia yang 3 hal. Kamu zina sama saya, atau kamu bunuh budak saya ini, atau kalau enggak kamu minum khamar. Mikir, mateni wong dosane gede. Kemudian zina sama perempuan, dosanya besar. Oh, paling cilik dosa berarti ngombe khamar. Minum khamarnya. Hilang akalnya akhirnya zina. Karena dia di kampung dikenal sebagai pemuda baik, yang malu sama budak, khawatir budak ini menyebarkan aibnya, katanya bisa. Yo ngombe khamar, yo zina, yo mateni wong. Lihat akibat daripada minum khamar. Kemudian termasuk di antara mereka yang enggak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, akun liwalidayh, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Man asbaha murdiyan li wa musbitan liwalidayh fa ana anhu sahib. Barang siapa yang dia berhasil membuat aku ridho, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholawat, tapi gagal membuat ridho orang tuanya, maka aku ada Tuhan yang gak ridho sama dia. Man mata wa huwa aqul walidayh falam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa darajah wahidah. Barang siapa anak yang mati dalam keadaan membuat malu orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, gak ada dia mati kecuali tempatnya dia di neraka 1 derajat dengan iblis. Boloan, rangkulan sama iblis, waliyadzubillah. Kita ini kadang-kadang kalau disuruh sama guru siap, suruh orang tua kadang-kadang mikir siap. Disuruh guru keluar kota berangkat, disuruh orang tua ke pasar mikir. Bukan salah kita hormat sama guru, tapi akan menjadi percuma hormatnya kita sama guru kalau kita nggak hormat sama orang tua. Akan menjadi panggilan orang tua. Nih, kadang-kadang orang tua punya anak banyak. Ketika misal saya punya anak 5, saya nyuruh anak nomor 1, itu menjadi kebanggaan bagi anak 2. Dari 5 anak saya disuruh. Seharusnya begitu sama. Kalau saya sebagai guru punya 5 santri, tapi setiap saya butuh apa yang saya panggil adalah santri fulan, pasti menjadi kebanggaan ya. Kita sebagai santri paling senang kalau disuruh-suruh sama guru, tapi kita merasa kerepotan. Kok aku terus ibu? Gak pernah anak santri ini bilang sama guru, kok aku terus guru? Ya kok pulau terus? Gak pernah, malah senang aku terus. Ngomong mulai cilik sampai gede aku tak ngomong. Bangga. Begitu bapak ibunya, kok aku terus sih? Coba tak kebajut uang dari. Hah? Kadang-kadang, boyo gantian Pak Mas. Dik, boyo gantian. Nah ya apa sih? Panggilan orang tua itu panggilan malaikat. Telepon sama orang tuanya. Di sini berangkat. Kenapa? Sama seperti malaikat telepon kita. Dalam busur toga. Sama. Aduh ibu ya. Gak senang, gak serosok, gak rebut telepon aku toh. Ibadah anak ini. Oh, justru kebanggaan. Mestinya kita ini sebagai anak ragutan. Aku ibu, bukan kuluku, cuma repot. Mau bilang, hati-hati. Ini masalah yang sering disepelekan sama anak. Waliyadzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahmi. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi mati terlaknat walau matinya di dalam Ka'bah. Matinya dalam Ka'bah, bukan ketika mati dalam keadaan nggak nyambung silaturahmi, matinya terlaknat. Wah, husnul khotimahnya orang kalau mati dalam Ka'bah. Versinya kita, versinya lain lagi. Allah Maha tahu hakikat seseorang itu bagaimana. Pernah diceritakan, singkat cerita sebagai penutup.
Ada orang dari Maroko, dari dari Maghrib mau berangkat haji. Orang zaman dulu bawa onta, berbekalan banyak. Nyampe di Mekah, dia bingung, ini masa saya tawaf sa'i bawa onta sambil bawa bekal sedemikian banyak? Nggak mungkin, saya harus titip. Cuma titip barang bekal seperti ini, tidak salah uang, alamat nggak boleh. Wah, bingung. Akhirnya tanya-tanya sama orang di kampung, Pak, Bu, orang di sini yang terkenal amanat, bisa dipercaya, orang soleh lah. Mana? Oh, Pak Fulan. Nggak, mantap. Tanya orang kedua, jawabannya sama Pak Fulan. Tanya orang ketiga, jawabannya Pak Fulan. Oh, baru mantap nih. Baru saya, oh Pak Fulan ini orang amanat, bisa dipercaya. Titik. Singkat cerita, dia tawaf, haji segala macam, selesai mau pulang. Ternyata ketika dia mau ngambil onta dan perbekalan dia dapati orang banyak sudah kumpul di rumah tersebut. Ternyata Pak Fulan yang dia titipi meninggal. Setelah dia mengucapkan bela sungkawa, tanya ke istrinya, ke anaknya, keluarganya, saya ini ceritakan semuanya, ada titipan nggak, ada amaran nggak, ada pesan nggak dari bapak almarhum? Saya ini nitipi baru begini ciri-cirinya nggak ada. Bapak atau suami saya atau saudara saya nggak pernah nitipi. Waduh, bingung. Alamat nggak boleh kemana nih ceritanya. Akhirnya tanya sama seorang ulama di Mekah tadi, Kiai begini. Gimana solusinya? Gampang, orang soleh kan? Iya, orang kampung bilang orang soleh. Bukan satu dua, iya, banyak orang bilang dia orang soleh. Makanya saya percaya titip barang kepada dia. Sudah, nanti kamu tengah malam pergi ke sumur Zam-Zam. Belum dikunci dulu, nggak ada tralisnya, bebas saja orang masuk. Kamu teriak, panggil namanya dia. Lu kok bisa? Sumur Zam-Zam pintu daripada pintu-pintu surga di dunia. Kamu panggil, tanya barangnya kamu di beres. Berangkat, celak-celuk, bengak-bengok, jerat-jerit, nggak ada sautan. Jadi wong soleh. Orang itu kalau nggak di surga di mana? Orang itu kalau nggak di surga di kok kalau mungkin kurang amalan balik ke kiai nggak ada. Lu gimana kau panggil? Ya saya panggil, nggak ada kiai. Ya Allah, kenapa ya? Orang itu kalau nggak di surga di neraka. Maksudnya ya, kamu besok pergi ke sumur Barhut. Sumur Barhut itu adalah pintu daripada pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka di dunia. Loh kiai, maaf, aku tanya, ini orang soleh, orang sakampung bilang dia orang baik. Nah gimana lagi? Versinya manusia dia orang baik, versinya Allah nggak tahu kita. Coba pergi ke sumur Barhut, nggak ada orang itu, nggak di surga, nggak di neraka itu nggak ada. Kalau nggak di sumur Zam-Zam, sumur Barhut. Singkat cerita, gimana rasa? Oh ya nggak mungkin. Nyampe di sumur Barhut, panggil sekali nyaut. Celuk sepisan, nyaut. Kaget. Belum dia tanya ontanya di mana, barangnya di mana, bekalnya di mana. Dia tanya dulu, kok bisa jenengan di sini? Saya nitip barang ke jenengan sebab seleksi. Siapa jenengan? Baru saya percaya. Nah kok jenengan saya panggil sumur Zam-Zam nggak nyaut, pintu surga, di pintu neraka kok nyaut? Saya ini punya adik. Karena urusan duit saya nggak tegur sapa sama dia sampai dia mati. Sampai saya mati sekarang. Hangus amal solehnya saya. Itu versinya manusia, saya orang soleh. Di mata Allah hangus. Ya. Ini orang soleh, dikenal orang kampung orang soleh. Matinya su'ul khotimah gara-gara mutus tali silaturahmi. Yang anggap kita soleh siapa? Terus kita mutus tali silaturahmi. Nasibnya kita gimana? Yang anggap kita soleh ini siapa? Istrinya kita belum tentu menganggap kita orang soleh. Anaknya kita belum tentu menganggap kita orang soleh. Orang tuanya kita belum tentu. Apalagi tombol sih nggak rokok. Terus kita mati dalam keadaan putus silaturahmi. Apa nasibnya kita kira-kira? Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini minta panjang umur ketemu malam nisfu Sya'ban, tapi ternyata kemaksiatan itu masih kelakon. Akhirnya percuma kita minta panjang umur ketemu malam nisfu Sya'ban kalau ternyata kita masih melakoni kemaksiatan, sehingga turunnya rahmat kita nggak berbagian, turunnya ampunan kita nggak berjatah. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan bukan hanya Allah panjangkan umur kita, bukan hanya Allah berikan sehat walafiat kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan umur kita sebagai umur yang manfaat, umur yang barokah, wahibah dunia sampai ada di akhirat. Begitu juga dengan kesehatan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza minni wa hadza ma'akum lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.